Apa sudah terlihat, Kak? Boleh, tapi di full screen aja ya. Terima kasih. Oke, next slide. Oke, pertama kakak mau menjelaskan tentang situasi global terkait narkotika. Kalau untuk di seluruh dunia, berdasarkan hasil UNODC 2021, angka kematiannya 585.000 per orang per tahun. Rata-rata pasti ada 52 orang meninggal per jam. Sedangkan kalau untuk di Indonesia, berdasarkan hasil survei BNN bekerjasama dengan eh, Universitas Indonesia, tahun 2022 ada 818.000 kematian per tahun. Dalam artian 50 orang meninggal per hari. Dan 53% tahanan yang ada di penjara saat ini adalah tahanan untuk kasus narkotika. 135.000 orang lebih kasus narkotika. 53.000 dari total lapas yang ada di Indonesia. Sementara sedangkan kapasitas ideal lapas itu cuma 140.424. Jadi kita bisa tahu ya kalau ternyata kondisi lapas kita itu sudah terlalu membludak untuk masuknya terpidana ke dalam lapas. Angka kematian karena narkotika di dunia lebih besar daripada angka kematian akibat konflik bersenjata ataupun perang dan terorisme. Jadi saat ini narkotika adalah kondisi yang paling ekstrim di Indonesia dan juga di dunia. Berdasarkan sumber data Ditjen Pemasyarakatan atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dari tahun 2022 sampai 2024, kasus klien, kasus ataupun eh, tindak pidana narkotika mengalami peningkatan. Terkhusus di 2024, itu dia mengalami penurunan karena adanya dari desa ke masyarakat itu mengalami perbedaan antara desa dan kota itu mengalami perbedaan penyalahgunaan narkotika. Untuk di desa mengalami penurunan sementara di kota mengalami peningkatan. Sirena BNN, sumber data juga dari Sirena BNN, Sistem Rehabilitasi Nasional BNN. Next slide. Ya, Indonesia sasaran pemasaran narkotika. Kenapa bisa dibilang Indonesia sasaran pemasaran narkotika? Karena dari sisi kondisi demografis, jumlah penduduk kita sangat banyak. Selalu bertambah tiap tahunnya sampai saat 2023, 278,7 juta jiwa. Jumlah keluarga tahun 2023 juga 72,5 juta keluarga. Jumlah penduduk besar merupakan pasar potensial bisnis gelap narkoba. Penduduk usia produktif juga lebih besar daripada penduduk non-produktif. Artinya, perbandingan antara usia produktif dan non-produktif, teman-teman bisa lihat ada 69% usia produktif dan 30% yang non-produktif. Non-produktif itu istilahnya lanjut usia ya kawan-kawan sekalian. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan, jumlah pulau kita di Indonesia 17.500, panjang garis pantainya 180.000 kilometer. Banyaknya pelabuhan tidak resmi, artinya ada banyak pelabuhan tikus di negara kita ini, di mana pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah jalur tradisional, potensial sebagai pintu masuk narkoba dari luar negeri. Sisi barat Sumatera dan sisi utara, Kalimantan, jalur utama penyelundupan narkoba dari luar negeri. Artinya, bandar-bandar narkoba di luar negeri sudah menyasar pada jalur-jalur pelabuhan yang tidak resmi, karena mereka tahu jalur pelabuhan yang tidak resmi itu pasti eh apa ya tidak dijaga secara ketat, tidak mengalami pengawasan yang ketat. Wilayah yang berdekatan dengan Golden Triangle sebagai salah satu kawasan produsen narkoba global. Kondisi pasar Indonesia, harga jual narkobanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga di beberapa negara tetangga. Narkoba jenis sabu dan ekstasi banyak yang dipasok dari Myanmar dan Cina. Data prevalensi penyalahgunaan narkoba juga 1,77% atau 3,33 juta penduduknya adalah usia produktif sebagai konsumen narkoba. Artinya, narkoba saat ini sudah menyasar ke remaja, anak-anak. Dan malah kasus yang terbaru adalah eh, narkoba juga menyasar pada tingkat anak-anak TK ataupun SD. Itu sudah yang paling terbaru, pelajar paling rendah usia dininya. Mayoritas penyalahgunaan narkoba adalah kelompok usia produktif, rentang usia 15 sampai 49 tahun. Next. Apa itu narkoba? Ada adik-adik yang langsung dibuka slide-nya, padahal kakak mau nanya. Oke, baik. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Next.
Narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu zat atau obat alami. Dia bisa berupa alami, bisa berupa sintesis. Sintesis nanti ada penjelasannya adik-adik ya. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika zat atau obat yang bukan narkotika tapi menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Jadi perbedaan narkotika sama psikotropika di apa penyebab efek langsungnya, dampaknya. Kalau narkotika dia membuat orang jadi berubah kesadarannya. Kalau psikotropika dia menyebab aktivitas mental atau perilakunya berubah. Jadi kalau disasar perilaku ataupun mentalnya itu jenis yang psikotropika penyalahgunaannya. Bahan adiktifnya zat atau bahan yang bukan narkotika, bukan juga psikotropika, tapi mengandung senyawa yang berbahaya. Seperti kalau bahan adiktif itu seperti kayak lem, thinner, kalau adik-adik hirup lama itu bisa menyebabkan ketergantungan. Next. Penggolongan narkotika Undang-Undang 35 tahun 2009 ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau golongan 1 dia tidak bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan. Kepentingan pengobatan juga nggak bisa. Jumlahnya terbatas, potensi adiksinya sangat tinggi. Adiksi itu ketergantungannya. Contohnya opium, kokain, dan ganja. Kalau golongan 2, potensi adiksinya tetap tinggi, tapi ini menjadi opsi pengobatan terakhir. Ini biasanya ada pada petidin ataupun metadon. Kalau golongan 3, potensi adiksi atau ketergantungannya ringan, digunakan dalam pengobatan. Kodein contohnya. Next. Jenis-jenis narkotika ini yang tadi sebelumnya kakak jelaskan, ada yang alami, ada yang sintesis, ada yang semi sintesis. Alami itu jenis narkotikanya itu diperoleh dari alam, dari tumbuh-tumbuhan, seperti ganja, dia nama latinnya cannabis sativa, opium, papaver somniferum. Ada sintesis, sintesis ini jenis narkotika yang dibuat melalui sintesa, melalui proses kimiawi. Contohnya sabu, metamfetamin, ekstasi, MDMA. Kalau semi sintesis ini penggabungan dari dia diperoleh dari alam, dari tumbuh-tumbuhan, lalu dia diproses lagi dengan senyawa-senyawa kimia, tambahan bahan-bahan kimia, sehingga membentuk produk baru. Nah, untuk diedarkan, untuk disalahgunakan. Contohnya itu heroin, morfin. eh Biasanya heroin, morfin ini tadi dari getahnya opium yang alami tadi. Terus kokain dari daun koka. Kokain itu aslinya kalau dia alaminya adalah daun koka, tumbuhan daun koka. Next. Prevalensi penyalahgunaan narkotika. Kondisi prevalensi penyalahgunaan narkotika fluktuatif ya adik-adik, bisa lihat sebelah kiri. Dari tahun 2008 sampai tahun 2023 sempat mengalami peningkatan, lalu penurunan, lalu ada peningkatan lagi, dan akhirnya mengalami penurunan di 1,73%, 3,33 juta per jiwa. Penyalahgunaan narkoba pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun cenderung konsisten mengalami peningkatan. Kalangan remaja mengalami peningkatan dari angka 1,44% sampai 1,52% dan setara dengan 312.000 remaja. Sekitar 85% para remaja mulai mencoba narkoba karena faktor tawaran dari teman dekat atau teman sebaya dan karena faktor rasa penasaran ingin mencoba narkoba. Jadi memang remaja punya sifat rasa ingin tahu. Kakak boleh nanya ya adik-adik ya, pernah nggak adik-adik yang pernah mengalami ditawarin untuk coba sesuatu gitu? Mungkin barang itu nggak adik-adik tahu, tapi adik-adik pernah ditawarin gitu. Ada? Atau adik-adik punya rasa penasaran nggak? Tidak pernah, Kak. Oh, tidak pernah. Oke, baik. Tapi saat ini memang kebanyakan kasus-kasus remaja menyalahgunakan awal mulanya adalah dari faktor tawaran teman-teman terdekatnya, lingkungan geng-gengnya seperti itu. Atau remaja saat ini kan punya rasa penasaran yang tinggi. Ketika dia lihat itu barang belum pernah dia pakai atau belum pernah dia coba, biasanya juga ada rasa penasaran dari adik-adik remaja. Jadi kakak menghimbau adik-adik untuk jangan sekali-sekali kalau misalnya ditawarkan oleh teman-teman atau ditawarkan oleh orang yang tidak adik-adik kenal untuk menerima barang tersebut. Ada 3 jenis narkoba yang banyak dikonsumsi seperti ganja, sabu, ekstasi, amfetamin, nipam, pil kopro, dan atau psikotropika. Next. Ini macam-macam kasus kejahatan narkoba di lingkungan pendidikan. Setiap
Satuan pendidikan punya tanggung jawab menjaga lingkungan dan masyarakat agar terhindar dari tindak kejahatan narkoba. Adik-adik bisa lihat banyak mahasiswa yang tangkap polisi, nekat jual narkoba, ada yang make, ada yang jual. Terus ada juga mahasiswa Surabaya yang nyabu di kampung narkoba, ada juga yang pesta sabu, ada yang ditangkap karena pengedaran narkoba, ada juga yang jadi bandar ataupun jadi pengedar sabu dan ganja. Next. Apa itu NPS? NPS adalah singkatan dari New Psychoactive Substance. Artinya, senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni atau sediaan atau eh, zat sediaan yang tidak terkontrol oleh 1961 Single Convention on Narcotics Drugs atau 1971 Convention on Psychotropic Substance yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia. Istilah new pada NPS bukan selalu merupakan zat baru, tapi beberapa NPS pertama kali disintesis pada beberapa dekade yang lalu, tapi baru muncul penyalahgunaannya di pasaran. Dipasarkan sebagai legal hikes atau bath salts dan research chemicals. Next. NPS yang beredar di dunia sudah 1262. Perkembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan karena narkotika jenis baru yang belum diatur oleh Permenkes RI nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika. Dari 1262 yang sudah beredar di dunia yang sudah terregulasi atau masuk dalam peraturan di Indonesia sudah 167. Cuman yang teridentifikasi beredar di Indonesia 97. Yang belum diatur dari total 167 ada 6. Jadi kalau misalnya NPS ini masuk dalam aturan Permenkes, adik-adik ya, karena dia berupa obat-obatan. Nama NPS yang belum diatur dalam Permenkes, adik-adik bisa baca sendiri: ketamin, mitrakna, alpa, MDMB, bromazolam, metomidat. Ini rata-rata adalah campuran dari NPS-NPS sebelumnya supaya tidak diketahui oleh masyarakat kalau itu narkoba. Terus bandar-bandarnya tuh berpikiran bahwa harus buat NPS yang baru supaya dia bisa masuk secara legal ke Indonesia. Jumlah NPS yang ditemukan setiap tahun, adik-adik juga bisa lihat dari tahun 2009 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Next. Lalu faktor resiko penyalahgunaan narkoba, faktor resikonya ada 3 biasanya: faktor individu, faktor ketersediaan barang, faktor lingkungan. Ketersediaan barang misalnya, semakin mudah barang tersebut atau narkotika tersebut diperoleh, itu akan semakin menyebabkan orang mudah menjadi penyalahguna narkoba. Demikian juga dengan lingkungan, semakin lingkungan kita menjadi lingkungan yang di lingkungan tersebut sudah banyak terjadi peredaran narkoba, banyak terjadi yang mengkonsumsi penyalahgunaan narkoba, maka resiko untuk penyalahgunaan narkoba juga menjadi semakin tinggi. Faktor individu juga, kalau misalnya ada penyakit bawaan atau dari gen, dari keturunan dari orang tua yang memang sempat menyalahgunakan jenis tertentu, itu bisa menjadi faktor resiko penyalahgunaan narkoba. Next. Ini ada yang raise hand, apa langsung lanjut atau Langsung lanjut, Kak. Oh, oke. Selesai baru diskusi ya. Ya. Baik. Efek narkoba ada 3: depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan itu bekerja menurunkan aktivitas sistem saraf pusat. Jadi ketekan, sistem saraf pusat kita, otak kita tertekan kalau kita menyalahgunakan jenis depresan. Artinya penggunanya jadi lebih tenang, lambat dalam respon, rasa nyeri dan stres hilang sementara. Sebenarnya depresan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang susah tidur. Obat-obat tidur tuh pasti kandungan jenis depresan. Atau orang-orang yang lagi stres itu kandungannya pasti jenis depresan. Contohnya alkohol, morfin, heroin, dan kodein juga untuk narkotikanya jenis depresan. Stimulan kebalikannya dengan depresan. Kalau stimulan ini menurunkan fungsi kerja otak, kalau stimulan justru meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Jadi semangat beraktivitas, jadi penggunanya jadi gembira, waspada secara berkelebihan. Stimulan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang istilahnya kalau dia kerjanya shift-shiftan, dia misalnya harus kerja shift malam, terus dia supaya nggak ngantuk, supaya dia tetap bisa beraktivitas di malam hari, mengerjakan aktivitas yang berlebihan, itu pasti dipakai jenis stimulan. Contohnya adalah metamfetamin, sabu, ekstasi, kokain. Kafein juga itu adalah jenis punya efek stimulan. Jadi kalau kita minum kopi itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh melebihi batas normal tubuh kita.
Halusinogen juga zat yang menimbulkan perubahan mental yang hebat, seperti halusinasi, mengubah daya persepsi, pikiran, dan lingkungan. Halusinogen itu kayak mengubah panca indera kita. Misalnya kita lihat teman kita itu beradanya jauh, eh 2 meter depan kita. Padahal enggak. Karena kita pakai halusinogen, kita melihatnya jauh. Padahal ternyata dia berada di dekat kita. Itu jenis halusinogen, mengubah panca indera kita. Contohnya ganja, eh, jamur yang biasa tumbuh di lupa jamur seed, jamur yang biasa tumbuh di tempat kotoran itu juga termasuk dari jenis halusinogen kalau dikonsumsi. LSD, pil koplo, inhalan itu juga jenis halusinogen. Next. Tahapan penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya tahapan penyalahgunaan narkoba itu dimulai dari experimental use. Experimental use itu coba-coba. Dia itu cuman pengen ingin tahu. Dia itu cuman karena dipicu oleh tawaran teman. Itu namanya experimental use. Lalu kalau yang kedua, recreational use. Recreational use ini penggunaan dengan tujuan sosialisasi pada saat kumpul sama teman-teman. Dia cuma pakai pada saat itu. Situational use, dia penggunaan narkoba dipicu dorongan untuk menggunakan kembali atau ketergantungan. Yang keempat, intensive use. Maaf ya, warnanya hitam jadi tulisannya juga hitam. Intensive use ini sudah masuk dalam ketergantungan ya adik-adik ya. Dia nggak bisa lepas pada narkoba jenis itu. Nah, kalau yang terakhir ini sebenarnya bukan intensive use. Yang terakhir ini adalah udah masuk dalam dependent use kalau tidak salah ya. Dependent use itu sampai pada tingkat overdosis. Dia kalau nggak pakai itu benar-benar nggak bisa lepas pada saat tingkat tertentu. Ketika dia sudah berlebihan, dia akan mengalami OD. Next. Lalu ada pertanyaan, zat bukan termasuk golongan narkotika ataupun psikotropika yang sering disalahgunakan ada nggak di masyarakat? Jawabannya ada adik-adik ya, yaitu obat-obatan tertentu. Kita mengenal istilahnya OOT. Next. Apa itu obat-obatan tertentu itu? Itu adalah obat-obatan yang sering disalahgunakan, bekerja di sistem susunan saraf pusat, selain narkotika dan psikotropika yang penggunaannya di atas dosis terapi. Biasanya itu yang dipakai untuk terapi kalau obat-obatan tertentu. Tapi ketika dipakai di atas dosis, dia menjadi disalahgunakan. Dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. OOT hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Di sebelah kanan, gambar-gambar ini adalah contoh-contoh obat-obatan tertentu yang biasanya disalahgunakan di masyarakat, seperti tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan. Ini biasanya tuh jenis-jenis yang dijual bebas di masyarakat melalui apotik, tapi kadang suka disalahgunakan dengan apa ya, menggunakan di atas dosis yang diperbolehkan oleh dokter. Next. Obat-obatan tertentu juga pada kasus penyalahgunaan digunakan tanpa petunjuk atau pengawasan dokter dengan dosis yang tidak tepat. Tujuan penyalahgunaannya biasanya supaya jadi fly, high, jadi tenang, euforia, santai, bahagia. Next slide. Dextromethorphan. Dextromethorphan adalah digunakan secara medis sebagai obat batuk. Adik-adik kalau misalnya pernah batuk pasti pernah minum obat dextro ya. Kandungannya bisa adik-adik lihat baca di ingredientsnya. Itu adalah obat antitusif. Biasanya pasti mengandung dextromethorphan. Penggunaan dalam dosis berlebih menimbulkan efek euforia, rasa tenang, halusinasi. Kalau dikombinasikan dengan alkohol dapat memberikan efek meningkatkan kepercayaan diri, merasa senang, tidak punya beban, dan pikiran yang melayang. Lalu sebelahnya kanannya trihexyphenidyl. Ini dikenal dengan trihex atau pil kuning atau THP atau pil atau double L. Digunakan secara medis untuk meredakan sindrom ekstrapiramidal dan sebagai obat penyakit Parkinson. Nah, kalau ini lebih sering beredar di masyarakat adalah ini obat penyakit Parkinson. Parkinson itu kayak tangan bergetar karena memang sebuah penyakit, gejala penyakit ya. Kenali seramnya pilya, obat petualang yang bikin pundaknya teler berhari-hari. Ini juga sering disalahgunakan oleh masyarakat dengan menggunakan dosis secara berlebihan. Next. Analisis narkotika dalam sampel urin. Kita harus hati-hati adik-adik ya terhadap positif palsu. Jadi di sebelah kanan kalau adik-adik lihat ada tulisan CT di sini. Ini kebalikannya. Hasil tes urin itu kebalikan dengan hasil tes untuk
kehamilan seorang ibu. Kalau kehamilan seorang ibu kan kalau garisnya 2 itu pasti positif hamil. Nah, kalau kalau narkoba justru kebalikannya. Kalau dia garisnya 1, garisnya 2 justru negatif, garisnya 1 di bagian huruf C itu kontrol ya, T itu tes. Di bagian huruf C-nya itu dia garisnya apa namanya? Tebal sekali deh, dan bergaris itu baru negatif. Satu garis di bagian C itu baru positif, sorry. Kalau 2 garis di bagian C dan T itu negatif, satu garis di bagian C, tapi di bagian T-nya itu dia titik-titik-titik gitu, putus-putus, harus dipertanyakan lagi, harus dites ulang lagi, seperti itu. Dan harus apa ya, di interview juga, atau kata lainnya tuh diinterogasi sama yang hasil positifnya ini gitu, habis minum obat apa, seperti itu. Kalau invalid, harus diulang lagi tesnya adalah kalau dia garisnya di bagian belahan T, atau nggak ada garis sama sekali. C sama T nggak ada garis sama sekali. Uji pendahuluan menggunakan rapid test urin, single rapid, tapi sekarang BNN menggunakan multi drugs rapid 7 parameter. 7 parameternya apa? Untuk mengukur amfetamin, metamfetamin, benzodiazepin, ganja, morfin, kokain, dan karisoprodol. Jadi adik-adik harus hati-hati kalau ada positif palsu. Positif palsu itu misalnya, next slide, boleh? Apa itu positif palsu? Positif palsu itu adalah penyimpangan di mana analisa menunjukkan hasil positif tapi sebenarnya negatif. Contohnya, seseorang habis mengkonsumsi obat flu pada malam hari, terus pagi hari ada tes urin untuk pemeriksaan narkoba. Lalu hasil tes menunjukkan positif metamfetamin atau sabu, padahal orang itu bukan pemakai metamfetamin ataupun sabu. Hasil positif palsu disebabkan karena kandungan obat flu yang diminum oleh orang tersebut, yaitu ada efedrinnya atau ada pseudoephedrine. Punya struktur kimianya itu mereka mirip dengan sabu atau metamfetamin sehingga terdeteksi positif di rapid test urin. Next. Obat-obatan yang berinteraksi positif palsu pada rapid test urin, ada bisa baca sendiri, ada parameter amfetamin dan metamfetamin. Dia kalau misalnya minum obat mah, obat flu, pasti bisa dibilang positif gitu. Ada parameter kanabinoid. Kanabinoid itu kalau misalnya dia habis habis dari penyakit evavirenz, hemp seed oil, habis sakit apa, terus dia pakai obat jenis kanabinoid. Nah, ada parameter kokain, kokati, anestetik topikal mengandung kokain. Ada parameter opiates. Opiates ini lebih cenderung ke yang obat sakit batuk tadi, dextrometorphan, diphenhydramine, quinine. Nah, parameter benzo juga ada. Jadi menggunakan 7 parameter. Next. Positif palsu kelemahannya dari rapid test urin sehingga terdapat hasil positif atau berbayang pada rapid test harus dilakukan pengujian konfirmasi di laboratorium. Harus uji konfirmasi juga menggunakan instrumen analisis. Bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil uji pendahuluan rapid test dan membuktikan bahwa zat yang diperiksa benar narkotika atau bukan narkotika. Jadi biasanya nih kakak, kalau misalnya habis melakukan tes urin, biasanya kakak kalau dia hasilnya positif, ditanya di interview lagi orang yang hasilnya positif tersebut, dikumpulin, terus dipanggil satu-satu, ditanyain, ini habis minum obat atau enggak, lagi sakit apa enggak, seperti itu. Jadi kita menghindari kita memberikan hasil positif palsu kepada orang tersebut. Next. Moral standing dari Kepala BNN RI, Pak Martinus Hukom, memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman kemanusiaan dan ancaman peradaban. Bertindak represif terhadap jaringan sindikat narkoba dan memiskinkan mereka. Bersikap humanis terhadap penyalahguna narkoba dan merehabilitasi mereka. Next. Strategi pencegahan, ini kakak bahas strategi pencegahan sekilas aja ya adik-adik, karena kakak dari Deputi Bidang Pencegahan. Strategi pencegahan yang saat ini dilakukan oleh BNN adalah berdasarkan hasil survei nasional 2021 di BNN dengan BRIN, survei nasional 2023 BNN dengan BRIN juga, dan peta kerawanan. Ada 2 program BNN, 2 program Deputi Bidang Pencegahan, yaitu Desa Bersinar dan Intervensi Ketahanan Keluarga. Sementara ada 5 program, untuk di bagian kakak, program Direktorat kakak, Desa Bersinar dan Intervensi Ketahanan Keluarga. Sedangkan ada direktorat lain, satu lagi yaitu Direktorat Informasi dan Edukasi. Mereka megang 3 program, kurikulum pendidikan, soft skill sekolah, dan remaja teman sebaya. Terdata dalam sistem informasi Deputi Bidang Pencegahan, diikuti dengan branding dan kampanye, baik elektronik ataupun non-elektronik, dan ada kolaboratif dan sinergi dengan internal ataupun eksternal. Next.
Untuk solusi program BNN, next. Regulasi di Indonesia, yes, regulasi di Indonesia ada Undang-Undang 35 tahun 2009 dan Inpres 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, membangun kesadaran terhadap permasalahan narkoba. Next. Program dilakukan oleh BNN yang menyasar remaja, adik-adik bisa baca sendiri nih, ketahanan keluarga, menguatkan keluarga melalui program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba, dilakukan 34 provinsi di 207 desa kelurahan, ini sampai pada tahun lalu ya, tahun ini belum masuk, bekerjasama dengan UNODC sejak 2019 dengan mengadaptasi modul Family United. Next. Yang kedua, program menyasar remaja, ketahanan diri remaja, menguatkan keterampilan remaja melalui program ketahanan diri anti narkoba. Program dilakukan biasanya menggunakan berbagai macam platform seperti podcast, radio streaming, dan lain sebagainya. Next. Permisi, Kak. Ya? Waktunya kurang 5 menit ya. Oke, siap. Next. Program dilakukan oleh BNN menyasar remaja berikutnya, kolaborasi lintas sektor Desa Kelurahan Bersinar, kami berkolaborasi dengan Kemendesa PDTT ataupun Kemendagri, membangun komitmen desa atau kelurahan yang bersih dari narkoba, lalu ada Sekolah Bersinar, kerjasama BNN dengan Kemendikbud dan KP3A, Kemenkes, membangun komitmen lingkungan pendidik kan yang untuk bersih narkoba. Ada literasi pencegahan juga BNN Kemendikbud dengan NGO atau Litara menyusun literasi pencegahan narkoba sejak usia dini dan untuk remaja ataupun orang tua. Next. Upaya kolaborasi pencegahan dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perlu unit-unit penjangkau untuk mengakselerasi peningkatan ketahanan masyarakat secara lebih luas. Yes, dalam hal ini memang Deputi Pencegahan tidak bisa berjalan sendiri untuk mencegah generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Makanya kami selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini juga kami bersyukur karena diajak kerjasama oleh Tunas Hijau untuk kembali menyampaikan materi sosialisasi pencegahan bahaya narkoba. Next. Wadah kontribusinya bagi adik-adik remaja yang ingin berkontribusi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, ada relawan anti narkoba. Kami mengupayakan relawan anti narkoba ini dapat memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkotika secara masif, baik di kalangan anak usia sekolah, remaja, keluarga, pekerja, ataupun masyarakat, melalui metode dan pengembangan sistem untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika dengan memfasilitasi kegiatan relawan anti narkotika. Kehadiran relawan anti narkoba diharapkan dapat menjadi agen perubahan atau agent of change dan mendorong partisipasi aktif seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Next. Terima kasih adik-adik. Berikut adalah media sosial yang dimiliki oleh BNN dan khususnya Deputi Bidang Pencegahan. Adik-adik bisa simpan ini kalau misalnya ada informasi tentang peredaran gelap narkotika ataupun ada diketahui penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah adik-adik. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih untuk pemaparan materinya. Saya izin menyampaikan sedikit rangkuman dari saya. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Situasi global terkait narkotika di Indonesia 135.000 orang lebih kasus narkotika, bahkan 50 orang meninggal per hari. Indonesia menjadi sasaran pemasaran narkotika karena jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial bisnis gelap narkoba. Dan kondisi geografis yang banyaknya pelabuhan tidak resmi atau jalur tradisional yang potensial sebagai pintu masuk narkoba dari luar negeri. Apalagi kondisi pasar di Indonesia, harga jual narkoba lebih tinggi dibanding dengan harga di beberapa tetangga. Sekitar 85% para remaja mulai mencoba narkoba karena faktor tawaran dari teman atau lingkungan sekitar. Penyalahgunaan narkoba pada remaja cenderung konsisten mengalami peningkatan. NPS adalah senyawa atau zat yang disalahgunakan sebanyak 1.262 NPS yang beredar di dunia. Efek narkoba dapat menyebabkan depresan, yaitu saraf pusat kita menjadi tenang dan lambat dan rasa nyeri dan stres hilang sementara, seperti alkohol, morfin, heroin, kodein.
Dan stimulan dapat menyebabkan aktivitas. Pengguna jadi menjadi gembira dan waspada secara berlebihan seperti sabu. Apalagi narkoba juga dapat menyebabkan berhalusinasi, mengubah daya persepsi, pikiran, dan lingkungan, seperti ganjar, jamur, LSD, dan inhalan. Jika kita sudah menggunakan narkoba, pastinya kita akan kecanduan, sehingga menggunakan narkoba berkali-kali. Nah, jadi kita harus membangun kesadaran untuk mencegah narkoba, agar kita semua terhindar dari narkoba dan remaja terhindar dari narkoba. Mungkin itu saja rangkuman dari saya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab.